Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Pratama Putra dengan NIM 252410101006 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS tipe C, pemrograman berorientasi objek, kuis yang lalu. Di sini kita diminta untuk sebuah bioskop bernama OOPC Cinema membutuhkan program untuk melayani pembelian tiket penonton. Bioskop ini memiliki dua jenis studio dan sistem harus dapat menghitung total harga tiket sesuai dengan jenis studio yang dipilih penonton. Anda diminta untuk merancang program berbasis OOP dengan syarat yang harus dipenuhi dengan sebagai berikut. Yang pertama itu, buatlah kelas tiket bioskop yang memiliki atribut yang harus bersifat privat, nama penonton, ID booking, judul film, dan sediakan getter dan setter agar data dapat diakses dengan aman. Tambahkan metode tampil info untuk menampilkan informasi penonton. Selanjutnya, buatlah dua kelas turunan dari tiket bioskop, yaitu tiket reguler yaitu tiket bioskop standar dan tiket premier yaitu tiket bioskop dengan fasilitas VIP. Masing-masing kelas memiliki atribut tambahan. Tiket reguler itu ada harga tiket, tiket premier itu ada harga tiket sama biaya launch. Gunakan konsep perwarisan untuk mengambil atribut dasar dari tiket bioskopnya. Selanjutnya, tambahkan metode hitung total harga yang didefinisikan di kelas induk tiket bioskop sebagai metode abstrak. Override metode tersebut pada kelas turunan dengan rumus berbeda. Pertama, tiket reguler itu total sama dengan jumlah tiket dikali harga tiket. Lalu tiket premier total sama dengan jumlah tiket dikali harga tiket ditambah biaya launch. Selanjutnya, jadikan kelas tiket bioskop sebagai kelas abstrak agar tidak bisa diinstansiasi langsung. Kelas ini harus memiliki pertama itu metode abstrak hitung total harga, metode umum tampilkan info. Terus buatlah kelas riwayat nonton yang menyimpan jenis studio, reguler, premier, jumlah tiket, dan tanggal nonton. Hubungkan kelas ini dengan tiket bioskop menggunakan composite. Tambahkan metode tambah riwayat dan cetak riwayat. Nah, nanti hasilnya outputnya seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke codingan yang sudah saya buat tadi. Bentar ya teman-teman. Nah, ini. Oke. Kita mulai dari yang awal ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada kata kunci abstrak kelas tiket bioskopnya yang di line 2 ini. Nah, di sini tuh ada penerapan yaitu adalah abstrak ini. Nah, abstrak ini tuh apa artinya? Artinya itu kelas tiket bioskop ini. Nah, kelas tiket bioskop ini itu dirancang hanya sebagai cetak biru atau kerangkanya saja. Nah, tapi sifatnya itu abstrak. Jadi kita tidak bisa mengubah objek langsung dari kelas ini. Jadi tidak bisa. Nah, selanjutnya untuk yang di bawah ini, yang pertama itu ini kan ada 3 ya. Yang pertama itu public string nama penonton dan public string ID booking. Selanjutnya itu public string judul film. Nah, jadi
yang pasti ya, yang dimiliki oleh semua jenis tiket itu kan pasti ada yang ini, nama penonton itu tipe datanya string. Nah, ID booking itu tipe datanya juga string. Nah, judul film itu tipe datanya juga string juga. Nah, di sini itu kita menggunakan get dan set. Nah, get dan set itu fungsinya untuk mengatur bagaimana data ini tuh dibaca dan ditulis. Nah, itu fungsi dari get dan set ini. Nah, selanjutnya untuk yang bawah itu yang yang ini public tiket bioskop, string nama penonton, string ID booking, string judul, dan nama penonton sama dengan nama penonton, ID booking ini ID booking, judul film ini judul film. Nah, di sini itu saya menggunakan konstruktor. Nah, di konstruktor ini tuh anggap saja itu kayak program awal gitu loh teman-teman. Nah, kalau kita itu kayak awal-awal tuh yang bisa dimengerti tuh kayak salamnya lah. Nah, salam dari program itu ini. Nah, dari ini tuh ya otomatis itu akan berjalan pertama kali itu saat tiket dibuat. Jadi saat tiket dibuat itu otomatis yang akan berjalan pertama itu yang ini. Nah, setelah itu, tugas dari ini itu untuk menangkap data nama penonton, terus data ID booking ini, terus data sama judul film ini, teman-teman. Nah, setelah kita input itu nanti itu disimpan, teman-teman. Nah, untuk membedakan itu agar gampang tuh cuma saya ganti yang di sini tuh nama penonton, yang ini nama penonton ini n-nya besar ya, teman-teman. Nah, di sini tuh n-nya kecil. Nah, itu nyambungnya ke sini. Nah, untuk yang ini itu tuh nyambungnya ke sini. Nah, ini itu hanya untuk membaca, sepengertian setahu saya tuh itu tuh untuk membaca ini. Nah, itu program awalnya lah. Nah, selanjutnya di yang ini public void tampilkan info, console readline nama penonton, ID booking, film, judul film. Nah, di sini itu saya menggunakan tampilkan info di sini. Nah, fungsinya ini itu untuk mencetak biodata penonton ke layar secara rapi gitu loh. Nah, menggunakan format gabungan teks. Nah, di sini itu nanti tuh tampilannya bakal nampilin apa output yang nanti kita masukkan di sini. Nah, di sini kan ini nyambung ke sini, teman-teman. Nah, dan ini juga nyambungnya ke sini. Berarti itu nyambungnya ke atas sini, teman-teman. Nah, ini juga itu nyambungnya ke sini juga. Nah, nanti data yang dimasukkan dari yang ini nanti bakal keisi di sini di console pipeline ini. Nah, itu. Nah, sebenarnya ini juga tak kasih kayak nama-namanya sih, kayak ini polymorphisme, inheritance plus polymorphisme agar gampang gitu aja kayak saya gitu sih, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk di public abstract double hitung total harga ini itu ini tuh sebenarnya yang paling krusial sih, teman-teman. Nah, itu tuh fungsinya tidak punya isi atau tubuh program gitu loh sih, teman-teman. Nah, mengapa? Karena di sini tuh fondasi polymorphisme ini diletakkan gitu loh. Nah, jadi tempatnya tuh di sini. Nah, kita tahu, dan yang kita tahu kan ya, tiket harus dihitung harganya, tapi rumus tiap studi ini tuh berbeda. Nah, itu fungsinya itu kita menghitung ke kelas anaknya masing-masing nanti. Nah, jadi nanti fungsinya itu ke kelas anak-anaknya nanti. Nah, seperti ini.
tadi. Nah ini. Nah ini kelas pertama. Ini yang pertama ya, itu tiket reguler kayak yang di soal tadi. Itu child kelasnya itu ini. Nah untuk parent kelasnya itu apa, orang tuanya lah, itu ini tiket bioskop ini. Nah nanti sambungin ke sini. Nah terus, nah setelahnya, nah kelas ini juga punya apa itu namanya, punya apa sih namanya, atributnya sendiri gitu loh. Nah di sini itu tuh ada, di tiket reguler itu ada harga tiket dan jumlah tiket. Nah di sini properti, kayak saya lupa namanya, tapi kayaknya ini propertinya lah. Nah ini properti dari tiket reguler ini. Nah setelah itu, nah ini kan dari properti ini kan. Nah tapi dari apa itu namanya, kayak yang di soal itu, nah atribut. Nah itu tuh namanya atribut teman-teman. Nah ini nih namanya atribut, harga tiket, jumlah tiket. Nah itu atribut dari tiket reguler ini teman-teman. Nah dari ini, nah tiket reguler itu juga mau ngambil atribut dari yang dimiliki oleh tiket bioskop. Nah kita masukkan di sini. Nah kita masukkan di sini, itu atribut dari tiket bioskopnya dulu. Nah kayak nama penonton, ID booking, judul film, dan yang yaitu 3 ini ya kan atributnya yang dari atas itu. Nah terus kita masukkan di sini itu atribut dari tiket regulernya. Nah di sini kan harga tiket ya, sama kayak yang tadi, huruf depannya ini yang saya ganti kecil. Jadi harga tiket itu tipe datanya double, dan ini integer untuk jumlah tiket, karena ini tuh untuk bilangan bulat gitu loh. Nah ini untuk angka yang biasa itu. Nah untuk memanggil atribut dari atribut ini dari tiket bioskop, kita tuh menggunakan yang namanya base di sini teman-teman. Nah agar atribut dari tiket bioskop itu kebaca. Nah ini kan kita masukkan lagi. Nah terus kita panggil lagi, di sini teman-teman. Kita panggil untuk atribut dari tiket regulernya. Nah seperti ini. Nah nanti apa yang kita masukkan nanti itu hasilnya di sini. Nanti masuknya ke sini. Ya seperti itu. Nah selanjutnya kita masuk ke yang sini. Nah di public override double dihitung total harga, terus kita return jumlah tiket dikali harga tiket. Maaf. Nah di sini itu kita menggunakan kunci apa? Kita menggunakan override teman-teman di sini. Override ini. Nah itu untuk memanggil fungsi atau tugas lah, untuk mengambil tugas dari fungsi abstrak yang tadi. Nah abstrak ini ya kan. Nah kita itu nanti isi fungsinya dengan rumus yang miliki tiket reguler. Nah rumusnya yang di soal itu kan ini kan jumlah tiket dikali harga tiket. Nah seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu bakal dikali. Jadi jumlah tiketnya itu berapa, nanti dikali sama harga tiketnya. Nah seperti itu. Nah ini
nanti itu dikali, nanti hasilnya bakal hasilnya kali itu. Di fungsinya itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke kelas selanjutnya atau anak dari tiket bioskop ini. Child kelasnya dari tiket bioskop. Nah, hampir sama kayak yang yang ini, yang rumus codingan yang kayak di child kelas yang tiket bioskop tiket reguler ini itu hampir sama. Tinggal di sini tuh atributnya cuma dibedakan aja. Di atribut dari tiket premier itu harga tiket ini double, terus biaya launch ini double juga. Nah, untuk yang jumlah tiket itu integer. Nah, di sini ya untuk transaksi itu disarankan untuk menggunakan double gitu. Nah, jadi kayak apa ya yang sudah dijelaskan itu kayaknya untuk harga itu lebih baik tuh pakai double daripada integer, seperti itu yang sudah dijelaskan sama abstraknya ya teman-teman, abstrak saya. Nah, jadi untuk yang jumlah tiket ini untuk integer. Jadi untuk biaya-biaya kayak harga-harga itu disarankan itu pakai double. Bersama ya untuk get dan set itu juga sama. Untuk membaca, untuk menulis dan membaca. Nah, itu. Cuma bedanya ini cuma di ini sih. Untuk atributnya aja. Dan terus lanjut sama yang kayak di sini tuh sama. Sini manggil dari atribut tiket bioskop. Nah, kita panggil lah di sini teman-teman. Ini terus kita panggil atribut dari tiket premiernya juga. Nah, double harga tiket, terus double biaya launch, integer, terus ini juga integer jumlah tiket. Agar ya sama kayak yang dijelaskan tadi, di sini harga tiket untuk hanya yang diawalkan di sini besar, di sini kecil, ini besar, yang ini kecil dan di sini besar, ini kecil dan di situ besar, agar programnya itu mengetahui gitu loh perbedaannya. Itu yang semenangkap saya ya, itu. Nah, di sini juga sama kayak yang tadi ya untuk manggil rumus aja sih. Untuk ini hitung total ini untuk menghitung rumus yang kayak di soal. Rumus kayak kan jumlah tiket dikali harga tiket ditambah biaya launch. Nah, kita masukkan di sini. Fungsi untuk perjumlahannya itu di sini. Nah, di sini ini di return ini itu teman-teman fungsinya seperti itu. Nah, untuk main programnya ini teman. Nah, ini main program untuk memasukkan data-data yang akan kita masukkan seperti yang ada output yang sudah diberikan di soal. Nah, teman-teman, nah jelaskan ini dulu ya. Program ini sama main itu tuh fungsinya kalau kayak di tombol kayak tombol apa sih namanya, kayak di game-game itulah. Nah, itu fungsi dari start. Nah, awal-awal itu fungsi tombol start tuh ada di sini di main program ini ya, tombol start untuk memulai programnya lah. Nah, untuk lebih memahami lagi itu kayak otaknya lah. Nah, ya otaknya. Nah, jadi itu otak utama dari program ini tuh dieksekusi. Nah, atau dijalankan gitu loh teman-teman. Nah, ini otaknya itu ada di sini di main program ini. Nah, selanjutnya di ini itu awal itu membuat objek tiket ini, tiket 1. Ini tiket 1 ini. Nah, tiket 1 ini itu dibuat dari tiket premier. Nah, dari kelas tiket premier. Jadi kelas premier ini. Nah, ini. Dari kelas tiket premier ini. Ini maksudnya. Ini dari kelas dari tiket bioskop. Nah, nanti kita masukkan output yang di sini itu sesuai apa yang ada di sini. Nah,
dari nama penonton. Nah, ini string ya teman-teman. Nah, kalau string itu wajib ada petiknya seperti ini, ada titik petiknya di ini. Untuk string tuh wajib seperti itu teman-teman, harus ada. Nah, untuk double dan integer itu nggak perlu ada seperti ini, nggak perlu ada tanda petiknya. Jadi paham teman-teman, karena jadi nggak, untuk programnya itu memang nggak ada. Untuk integer dan float itu nggak harus ada, nggak ada tanda petiknya. Itu fungsinya itu hanya untuk tanda untuk string aja itu teman-teman. Nah, oke, lanjut untuk ini di tiket 1 titik tampilkan info ini itu ada itu fungsinya untuk memanggil. Nah, saat kita memanggil ini, program itu akan mengambil fungsi dari kelas induknya. Nah, dan seterusnya setelah itu, saat kita panggil itu ya, hitung total harga, dari program secara otomatis menggunakan rumus Premiere. Nah, menggunakan rumus Premiere ini teman-teman. Nah, di fungsinya itu. Nah, ya, yaitu console.len total sama dengan tiket 1 hitung total harga. Nah, total harga itu di mana teman-teman? Nah, ini nyambungnya tuh ke sini. Jadi nanti outputnya kan kita inputannya kan ini ya teman-teman. Nah, total harga jadi jumlah tiket dikali harga tiket plus biaya launch. Nah, biaya launch itu yang mana teman-teman? Nah, ini biaya launch itu yang tengah, yang ini. Nah, itu tuh nyambungnya itu yang ini. Biaya launch itu yang ini. Nah, jumlah tiket itu yang ini, yang terakhir. Nah, kenapa kita itu harus mengikuti gitu loh teman-teman. Nah, jumlah tiket itu yang gimana? Oh, yang di terakhir ini. Kita masukkan yang di sini. Launch-nya itu yang di tengah sini, harga tiket itu yang sebelah sini. Nah, itu. Kenapa kalau seperti itu? Nanti itu bakal nyambung gitu loh teman-teman. Dia harus nyambung, kayak nanti penontonnya itu ini di bookingnya itu ini, terus judul filmnya tuh ini, terus harga tiketnya itu ini, terus biayanya itu ini, terus jumlah tiketnya itu ini. Jadi itu nyambung gitu loh, harus sesuai. Nah, selanjutnya di console.len ini nanti bakal dikali gitu loh teman-teman, dari tiket 1 yang ini, masukkan tiket ini di tiket Premiere ini. Jadi antara jumlah tiket ini, yang ini dikali sama biaya launch yang ini 25.000 itu nanti dikali teman-teman. Nah, setelah dikali nanti itu hasilnya ditambah sama ini, bisa dipahami kan ini. Nah, hasilnya nanti seperti yang ada di setelah dirun, nanti bakal keluar berapa hasilnya di itu. Nah, sebenarnya saya juga mau jelasin ini, kenapa kok harus ada console.len di sini. Nah, itu tuh fungsinya untuk enter gitu loh teman-teman. Jadi ada baris kosong gitu loh setelah program ini. Nah, setelah program ini itu nanti ada baris kosong di sini untuk membedakan antara yang ini dengan yang bawah. Jadi agar kelihatan lebih rapi gitu aja sih teman-teman. Untuk console.len ini fungsinya, untuk yang di sini fungsinya tuh itu hanya untuk mengosongi satu len lah, satu enteran gitu loh.
agar terlihat lebih rapi aja. Nah, selanjutnya untuk yang situ sama, kita panggil dulu yang awal ini kan nyambungnya di tiket Premier, di child kelas tiket Premier. Nah, untuk yang di bawah ini itu nyambungnya di child kelasnya itu yang di tiket reguler. Nah, agar ini tidak tabrakan, jadi harus beda teman-teman. Kalau yang di sini itu tiket 1, yang di sini itu tiket 2. Nah, selanjutnya itu kita masukkan lagi sama seperti ini di new tiket reguler. Sama aja sih teman-teman, tinggal masukin ini. Untuk yang ini kan atribut dari parent classnya kan teman-teman. Nah, kalau nggak ada apa itu namanya, kayak perwarisan, apa sih namanya, penggunaan pewarisan di sini. Nah, ini tuh nggak bakal kejalan teman-teman, itu pasti bakal error. Nah, itu fungsi dari pewarisan itu sendiri teman-teman, yang tadi yang belum saya jelaskan ya teman-teman. Untuk yang pewarisan itu ya, di pewarisan itu fungsinya untuk mengambil atribut dari parent classnya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, yang ini itu atribut dari child kelasnya sendiri, dari ini atribut dari tiket regulernya kita masukkan di sini. Jadi data yang kita masukkan, yang seperti yang saya jelaskan yang di awal, untuk memasukkan, jadi data untuk memasukkan dari program itu kita masukkannya di sini. Nah, di sini ini. Nah, selanjutnya di ini sama kayak yang ini, itu kok kita panggil ditampilkan info. Nah, di sini nih. Nah, ini nyambungnya ke sini, ya kan? Nah, ini di tiket 1, dan nyambungnya ke situ, ke sini. Tampilkan info tuh nyambungnya yang di atas, yang di parent class ini. Nah, nanti hasilnya tuh ini, yang keluar ini loh teman-teman. Nah, ini yang keluar ini, nanti yang keluar ini, yang awal. Nah, sama selanjutnya di console readline untuk membaca atau menghitung dari rumus yang kita masukkan di sini, jumlah tiket dikali harga tiket. Nah, bintang di sini itu adalah lambang kali teman-teman. Ya, tadi belum saya jelaskan teman-teman. Jadi di bintang itu buat apa? Itu adalah tanda untuk kali. Nah, sama, jadi itu 50.000 dikali 2, ya kan? Sama kayak yang rumus ini kan, jumlah tiket dikali harga tiket. Jadi nyambungnya ke sini. Nah, nanti hasilnya setelah kita masukkan inputannya di sini, datanya yang kita masukkan di sini, setelah kita run, nah, bentar teman-teman, saya tampilkan outputnya ya, hasil runnya. Nah, ini. Nah, bisa dilihat yang ini sama kan untuk yang awal, kayak yang di awal itu teman-teman, yang tampilkan info kan sesuai kan ya, nama, ID, dan film. Yang pertama kan kita inputkan datanya itu Andi kan. Nah, untuk ID filmnya kan BKS 02, terus filmnya Spiderman. Nah, di sini hasil dari operasi perhitungan tadi, terusnya ini yang kali terus ditambah itu teman-teman. Yang di bawah juga sama,
cuma beda ininya aja, nama, ID filmnya ini juga beda. Itu teman-teman, jadi sesuai dengan apa itu namanya, sesuai dengan outputannya itulah teman-teman, ya kan. Nah ini seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan di soal itu kan teman-teman. Oke. Nah, sekian penjelasan dari soal UTS tipe C, pemrograman berorientasi objek, remedi, kelas remedi dari tipe soal C. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang penjelasan saya yang sulit dimengerti atau kurang jelas. Nanti bisa tanya-tanya aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton pembahasan sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.